Shalom Bapak Ibu, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus. Halo. Shalom, boleh angkat tangannya? Kita menyapa kiri kanan. Kita bersyukur siang hari ini dengan cuaca yang dingin-dingin semuriwing, kita masih dipilih Tuhan, digerakkan Tuhan untuk datang ke tempat ini. Amin. Kita percaya kita datang akan beda dengan ketika kita kembali, karena ada berkat Tuhan, ada firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, akan memberikan iman kita bertumbuh di dalam siang hari ini dengan ibadah kita. Mari kita siapkan hati, Bapak Ibu. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Semua karena anugerah Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman kami Tuhan. Karena kami rindu siang hari ini, Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, dengan rahmat anugerah yang kami perlukan di dalam hidup ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, buat kami yang mau setia Tuhan, untuk datang di tempat ini. Karena kami tahu kami hidup oleh karena firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang menjadikan hidup kami bermakna, berdampak bagi orang-orang sekeliling kami. Berkati kami ibadah kami siang hari ini ya Bapa. Roh Kudus, Engkau berperkara di tempat ini. Segala kuasa urapan boleh terjadi di tempat ini, menjamah setiap kami, menjamah hati kami Tuhan. Dan biar teman-teman kami juga digerakkan untuk datang ke tempat ini, karena kami tahu kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Engkau bertatah di atas pujian kami, Engkau yang bertatah di atas ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian kudus-kuduslah Tuhan, karena memang Allah kita Allah yang kudus. Kita mau menyembah Dia di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
hadapan-Mu. Kami berkata siang hari ini, kami berkata Tuhan, bahwa Tuhan berkata di atas pujian kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan, ada kuasa dalam pujian. Kita percaya siang hari ini Tuhan berkata di atas pujian umat. Bahwa firman Tuhan boleh kita bersiang hari ini dengan kuasa Allah. Kita tahu bahwa setiap permasalahan, setiap pergumulan kita pasti ada jalan Tuhan. Pasti ada Tuhan menyertai. Kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan saat kita berjalan. Serasa berputar di padang gurun. Kita percaya Tuhan tetap memelihara hidup kita. Saat jalan yang kita tempuh, kita merasa buntu, kita berada di ujung sungai yang dalam. Ada Tuhan yang memberikannya, yang membuka jalan untuk kita seberangi. Kita naikkan pujian, selalu ada jalan. You
Yesus Kristus. Kami percaya dalam pengaturan Tuhan, seluruh kehidupan kami sempurna adanya. Sekalipun ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kami percaya bahwa tidak ada satu peristiwa yang terjadi di luar kendalinya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah anugerah-Mu terus tercurah dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Di dalam ibadah ini menggaransi kebenaran firman-Mu yang berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus hadir di tempat ini. Dan kami percaya di mana Yesus hadir, ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada harapan, ada keselamatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami mau mendengar firman pada saat ini ya Tuhan. Bukan kata-kata biasa yang kami mau dengar, melainkan kata-kata yang berkuasa yang daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu, urapilah kami semua, sehingga setiap kata demi kata yang kami dengar itu adalah kata-kata yang berkuasa mengubah, memberkati setiap kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dilawan firman yang katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Ya, cukup lama nggak ketemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Barangkali ada yang masih ingat, barangkali ada yang lupa. Tidak menjadi soal. Yang penting tetap ingat sama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berbicara tentang grace of God ya. Berbicara tentang kasih anugerah daripada Tuhan. Saya tidak mengerti dan saya tidak mengenal Bapak Ibu secara personal. Tetapi saya mau katakan satu hal, apapun situasi, apapun keberadaan Bapak Ibu, entahkah engkau sedang mengalami hal yang tidak kau harapkan, atau engkau sedang diberkati, engkau sedang dalam harapan yang kau inginkan, saya mau katakan satu hal, dalam kesemuanya itu, anugerah Tuhan terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu, kita mau dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat katakan amin. Berarti belum dapat ya. Oke, sudah dapat? Ya, ini sudah dibantu di multimedia. Mari kita baca sama-sama satu ayat saja, tapi akan sangat memberkati kita. 1, 2, 3 ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita tahu Paulus adalah salah satu tokoh terbesar sepanjang masa dan merupakan salah satu tokoh yang paling dibenci oleh salah satu kelompok umat beragama juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang yang luar biasa. Karena apa? Dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan dan mengalami perubahan yang luar biasa daripada Tuhan. Dulunya dia bukan orang percaya. Dulunya dia adalah seorang yang mengganggu, bahkan menghalangi, bahkan mau memusnahkan kekristenan pada masa itu. Tetapi saya mau katakan satu hal, apapun situasi kehidupan kita, Tuhan selalu intervensi untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanannya kita tahu persis, maka dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan ini, Saudaraku, Tuhan menunjukkan sedikit kemuliaan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang sering kali menghina, melarang orang Kristen, menghina Tuhan Yesus, ntar sedikit saja dibukakan kemuliaannya, ya, nggak mati saja syukur Bapak Ibu Saudara. Paulus Saudara, ketika dia melihat kemuliaan Tuhan yang hebat, dia langsung buta, dia tersungkur Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami kebutaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kita terlalu sering mendengar tentang kemanusiaan Yesus.
sehingga kita seringkali mendapati dan mendapat gambar bahwa Yesus itu lemah tak berdaya. Itu satu sisi, dan itu merupakan sebuah sisi di mana dia mengambil ketidakberdayaan kita. Padahal sesungguhnya kalau Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 17, dia adalah Allah di mana kemuliaannya itu membuat orang begitu luar biasa. Saya mau katakan satu hal, dalam kemuliaannya yang memberikan sejahtera, ya, shalom dalam bahasa Ibrani, ya, Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes itu gelagapan Bapak Ibu Saudara. Antara senang, antara ini, sampai kemudian di Gunung Tabor mereka berkata, kami akan mendirikan 3 kemah di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca lagi nanti di dalam kitab Wahyu, bagaimana kemuliaan Yesus yang seperti digambarkan dalam penampakannya kepada Paulus, matanya bercahaya. Dia adalah Allah yang kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus ini kalau kita perhatikan, dia ini adalah rasul yang luar biasa. Dia menulis, boleh dibilang dalam perjanjian baru, antara 13 dan 14 surat dia tulis. Mayoritas perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kalau kita berbicara tentang 7 gereja di daerah Turki sekarang, ya, Asia Kecil, itu mayoritas dibuka oleh Rasul Paulus. Dan Korintus adalah salah satu daerah yang di Asia Kecil dekat dengan Turki yang beberapa saat kemarin mengalami gempa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dan yang bahkan luar biasa lagi di dalam 2 Korintus, dia pernah dibawa ke surga, Bapak Ibu. Dia berkata, aku tahu seorang Kristen 13 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, saya tidak tahu. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga daripada surga. Dia dibawa ke Firdaus. Dia sebenarnya menceritakan tentang dirinya, tapi dia rendah hati. Dia mengatakan, aku tahu seseorang. Bapak Ibu, pengalamannya hebat, luar biasa. Tetapi di sisi lain, dia adalah rasul yang boleh dikatakan sama dengan rasul yang lain. Dia mengalami siksaan, dia kelaparan, dia membangkitkan orang mati. Tapi di satu sisi, dia sakit-sakitan, Bapak Ibu Saudara. Dia sakit mata, dia sakit rematik, dia sakit dalam pencernaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia seringkali disesah, dipenjara seperti itu. Tetapi apapun situasinya itu, kalau kita baca ayat ini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, apapun situasi hidup kita, kasih karunia Allah berlaku atas setiap situasi kita. Amin. Grace of God berlaku bagi semua situasi. Entahkah engkau sedang mengalami hal yang terpuruk dan buruk saat ini, di sana ada kasih karunia Allah. Entahkah engkau sedang diberkati hari ini, saya mau katakan satu hal, di sana ada kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ada bagian di sini yang dikatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Katakan tidak sia-sia. Poin pertama, bahwa kasih karunia Allah berlaku di setiap situasi hidup kita. Amin. Catat baik-baik. Yang kedua, berbicara tentang kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kata tidak sia-sia ini, ada 3 kata yang dipakai oleh Paulus dalam satu pasal ini saja untuk mengatakan tentang kata tidak sia-sia. Yang pertama, kata eike. Katakan eike. Bukan eike saya, bukan. Eike di sini maksudnya dalam bahasa Inggris adalah meaningless. Ya, anugerah yang diberikan kepada kita, kepada Paulus, bukanlah anugerah yang meaningless, tanpa makna. Seperti itu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kita alami, belajarlah untuk mempelajari, belajarlah untuk menarik makna apa maksud Tuhan dalam situasi dan segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita belajar
Dengan hal itu kita akan semakin kuat dan semakin mengenal kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kata tidak sia-sia ini dipakai dengan menggunakan kata kenoo. Katakan kenoo. Dari sinilah kata kenos dalam bahasa Yunani. Nah, dalam kitab Filipi dikatakan kenos ini artinya kosong, Bapak Ibu. Bukan anugerah yang kosong, bukan anugerah yang tanpa makna. Nah, kata di dalam Filipi dikatakan bahwa Yesus dalam keberadaannya sebagai Allah, dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah itu, tetapi dia menurunkan atau mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Nah, kata mengosongkan di situ menggunakan kata kenoo. Artinya, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bukan peristiwa kosong. Di dalamnya ada makna, di dalamnya ada maksud Tuhan. Dan kata ketiga yang digunakan oleh Paulus dari kata sia-sia ini adalah kata mataios. Katakan mataios. Kata mataios ini berhubungan dengan tujuan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang 1 Petrus 1 ayat 18, tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal. Nah, kata cara hidupmu yang sia-sia itu dari kata makaios. Cara hidup yang sia-sia, ya sia-sia, itu maksudnya adalah begini: segala cara hidup yang tidak bertujuan untuk Tuhan itu adalah kesia-siaan. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak dilakukan untuk Tuhan, itu adalah kesia-siaan dan fana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita memahami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu bukan hal yang kita inginkan, itu ada tujuannya, supaya lewat hal itu kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bahwasanya kalau umpamanya seperti Paulus ketika dia dihempaskan, tetapi dia tidak hancur seperti itu. Kenapa kita diizinkan mengalami persoalan? Kenapa kita diizinkan mengalami goncangan? Supaya hidup ini semakin kuat berakar, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu minum teh, Bapak Ibu minum kopi, kalau nggak digoncang, nggak diaduk, gulanya akan dibawa aja, Bapak Ibu Saudara. Jadi goncangan itu untuk membuat hidup kita lebih indah dan manis di hadapan Tuhan. Dia tidak membiarkan kita pencobaan-pencobaan yang kita alami, persoalan yang kita alami, itu bukan untuk menghempas binasakan kita. Iblis menggunakan persoalan untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan menggunakan persoalan untuk menguatkan, untuk membangkitkan, untuk membuat engkau naik next level. Amin. Itu yang kedua. Yang kedua bahwa yang pertama tadi bahwa kasih karunia Tuhan itu berlaku dalam segala situasi. Entah situasimu lagi tidak sesuai dengan harapanmu, ada kasih karunia Tuhan di sana. Yang kedua, kasih karunia Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kita itu bukan peristiwa tanpa makna, itu bukan peristiwa kosong, itu bukan peristiwa tanpa tujuan. Ada tujuan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa membaca di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat yang pertama, ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani katakan lakol zaman be'et lakol kefet tafat hasamahi, itu dalam bahasa Ibrani, yang artinya begini, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu ada masanya dan segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada tujuannya, ada tujuannya. There is a purpose of God. Di sana ada tujuan Tuhan bagi Anda dan saya. Kalau kau sedang diizinkan, sedang ada masalah, itu supaya kau bisa melihat campur tangan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Kalau kau sedang dibawanya naik, itu dia izinkan supaya kau bisa mengecap betapa baiknya Tuhan. Kebaikan Tuhan berlaku
bottom and top and bottom dalam hidup kita, di atas, di bawah, dalam keadaan jaya, dalam keadaan terpuruk, kebaikan, kasih karunia Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lalu kita lihat di sini selanjutnya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku. Bapak Ibu Saudaraku, ini pesan bagi kita yang ada di marketplace. Bapak Ibu ditempatkan di antara orang-orang yang ada di satu ruangan, satu divisi dengan Bapak Ibu. Milikilah prinsip ini, bahwa kita harus bekerja lebih keras. Karena apa? Ada tujuan Tuhan dalam pekerjaan. Engkau ditempatkan di tempat yang kau tempatkan sekarang ini bukan sebuah kebetulan, ada tujuan Tuhan. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik. Do the best as you can do. Lakukan yang terbaik sebagaimana yang bisa kau lakukan, bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Amin. Ketika kita memahami yang pertama, bahwa kasih karunia Tuhan bekerja dalam segala situasi, lalu yang kedua, bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan kasih karunia tanpa makna, bukan kasih karunia yang kosong, bukan kasih karunia yang tanpa tujuan. Hidup kita ini bukan tanpa tujuan, ada tujuan Tuhan. Tadi di dalam kita pengkhotbah bahwa segala sesuatu di kolong langit ini, there is a purpose of God. Di sana ada tujuan Tuhan yang harus kita genapkan. Kitalah pribadi-pribadi yang menggenapkan kehendak dan rencana Tuhan. Lalu kita tahu bahwa yang ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu semua tidak sia-sia. Dan ketika kita memahami hal itu, maka kita melakukan segala sesuatu pun bukan untuk diri kita lagi, bukan untuk pimpinan, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, mereka di sini kata, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini katakan, menurut bahasa Yunani dikatakan bahwa ini menggunakan kata theos sun emon, ya, kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata hesed, imak. Kata imak, katakan imak. Dari sini kata imak ini ada, kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 23. Yuk, saya suka sekali ayat ini. Mazmur 23 ayat yang keempat. Di sini kata-kata yang sama akan kita temukan, Bapak Ibu. Yuk kita baca 1, 2, 3 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tadi dikatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyertai aku dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Di sini dikatakan sebab Engkau besertaku. Saya baca dalam bahasa Ibrani yang dikatakan begini, Gam ki elek begei sal mawet lo irara kiata imadi siteka umisanteka kemma benahamuni. Wah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya terjemahkan ya. Ini saya dosen bahasa Ibrani di STT, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bukan bahasa Arab ya, ini bahasa Ibrani. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, ya, bayang-bayang kematian, tidak takut aku, ya, aku tidak takut atau tidak takut aku. Aku tidak takut hal yang buruk, hal yang mengerikan, hal yang bahaya seperti itu. Ini semua berbicara tentang sesuatu yang evil, sesuatu yang jahat seperti itu. Dia tidak takut. Kenapa? Alasannya adalah di sini dalam bahasa Ibrani katakan kiata imani. Katakan bersama saya kiata imani. Karena engkau, nah kata imani ini sama dengan Immanuel, Bapak Ibu, dari akar kata yang sama.
Kata imani ini saya bisa jelaskan ada 5 artinya. Yang pertama sebenarnya bersama-sama, menyertai. Ya seperti itu. Itu biasa. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Paulus katakan siapa yang menjadi lawan kita? Nah, tetapi ternyata ini bukan hanya menyertai biasa saja. Kata Immanuel, kata Imadi, kata Imam ini yang kedua artinya adalah hold my hand. Dia memegang atau dia menuntun tangan. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan ini lebih dekat, more close daripada sekedar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka tidak tahu di mana itu tanah perjanjian. Mereka diperbudak 430 tahun. Satu pun di antara mereka belum pernah ada yang pergi ke tanah Kanaan. Dulu belum ada Google Map, Waze, dan segala macam. Peta belum ada. Bahkan saya mau katakan satu hal, mereka mau keluar 1 hari aja dilarang oleh Firaun. Tetapi dengan baik, mereka tidak perlu tahu di mana itu tanah perjanjian. Sepanjang Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam, mereka tetap dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini lebih hebat lagi. Arti yang ketiga dari kata Immanuel adalah jika kita kaitkan ini dengan kata El Shaddai, maka artinya kurang lebih begini Bapak Ibu. Makna, ya, tangan kirinya di belakang kepalamu dan tangan kanannya memeluk engkau, plus engkau disusuinya. Karena apa? Kata Shaddai, kata Shad itu dalam bahasa Ibrani itu adalah payudara seorang ibu. Ini bicara pemeliharaan. Bangsa Israel di padang gurun, mereka tidak bercocok tanam Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan memelihara mereka setiap hari, every day, every morning. Mereka mendapatkan penyediaan Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, yang keempat, penyertaan Tuhan juga seringkali digambarkan seperti ini. Yesaya menggambarkan, sampai pada masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap dia dan aku akan menggendong dan menanggung kamu terus. Dia taruh, he put you on his shoulder. Dia taruh kau di bahunya. Ini bicara penelitian. Kalaupun ada orang yang ingin menjatuhkan engkau, dia harus berhadapan dengan yang menggendong. Saya punya anak, saya suka gendong anak saya di pundak saya. Dan kalau kita bicara di pundak, ini bicara tentang dekat di kepala. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memikirkan engkau. Sekalipun mungkin kau tidak memikirkan dirimu, Dia memikirkan engkau. Sesayang-sayangnya engkau kepada dirimu, Tuhan terlebih sayang kepada engkau. Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, maka ada satu lagu yang berkata, jika kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan yang kelima, arti iman ini adalah God is in you. Kau boleh berkata 1000, 1.000.000 alasan aku tidak mau. Tetapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu ada di dalam hidupmu, maka yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya. Karena apa? Kasih karunia Tuhan bekerja, berlaku dalam segala situasi. Kau boleh bilang dirimu lemah, tapi kalau Tuhan yang Maha Kuat ada bersama dengan engkau. Wow, ada satu, if God before me. Ada satu lagu yang berkata begini, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Bapak Ibu Saudaraku, engkau tidak sendiri, engkau disertai, engkau dipegang, engkau dituntun, engkau digendong, engkau ditaruh di pundaknya, dan engkau boleh berkata engkau lemah, tapi justru kata Paulus, dalam kelemahanlah kuasanya disempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat, memberikan kami edukasi dan motivasi, bahkan kekuatan dan kuasa, karena Tuhan menyertai kami. Kami tahu bahwa anugerah-Mu berlaku dalam segala situasi, dan kami tahu bahwa anugerah-Mu bukanlah anugerah segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bukanlah peristiwa tanpa makna, bukanlah peristiwa kosong, bukanlah peristiwa
tujuan, tetapi Tuhan punya tujuan di dalam setiap detik hidup kami. Kami mau bekerja lebih keras seperti Paulus, karena kami tahu bahwa apa yang kami lakukan untuk Tuhan. Dan dalam keterbatasan kami, mungkin karena hari ini, saat ini kami ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sedang mengalami kekecewaan. Kami mohon penyertaan-Mu yang hebat itu. Orang yang pernah Kau sertai Tuhan, seperti Yusuf, seperti yang Kau menyertai Yusuf, seperti yang Kau menyertai Abraham, seperti yang Kau menyertai Sadrak, Mesak, Abednego, seperti yang Kau menyertai Paulus. Sertailah setiap anak-anak-Mu pada saat ini, kami semua. Katakan firman-Mu dalam belah hati kami yang hidup, sehingga kami dapat menghidupi firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang diberkati, katakan amin. Terima kasih buat tambahnya sudah firman. Kita bersyukur siang hari ini saudara semua diberkati Bapak Ibu, amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau siapkan untuk persembahan. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita berdoa, yang bertugas silakan untuk mempersiapkan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, bahwa firman-Mu telah ditabur dan kami percaya firman-Mu akan kami aplikasi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai hidup kami. Biarlah siang hari ini kami akan memberi dengan sukacita persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang telah lebih dulu memberikannya kepada kami. Dan kami mau pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan di tempat ini, agar kami dapat terus beribadah di tempat ini. Berkati Wisma Barito ini Tuhan, agar kiranya usaha-usaha tempat kami bekerja pun Tuhan memberkati. Dan kami tetap terus bisa beribadah di tempat ini, karena hanya dengan kasih karunia Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian bertanya seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bunda. Ada pemberitaan firman-Nya. Biarlah firman yang telah disampaikan hamba-Nya menjadi rema dan kehidupan kita untuk kita dapat mengaplikasikannya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang bertugas, Pak Rizal, Bu Hani. Mari teman-teman juga kita undang untuk sama-sama pelayanan tempat ini. Terima kasih juga Pak Joke sudah membantu musik. Puji nama Tuhan, kita ada pengumuman juga untuk ibadah yang akan datang, 2 Jumat yang akan datang. Ingat harus ganti. Oh ya, ya sudah bisa ditampilkan
untuk tanggal 10, hari Jumat tanggal 10 Maret. Pembicara, mari teman-teman ajak teman-teman yang lain juga untuk datang ke tempat ini, ibadah bersama kita. Tempat ini memuji muliakan nama Tuhan dengan pembicaranya Evangelis Alvin Kurniawan, ya, personil Besjeb ya. Oh iya, mahasiswa Bapak sekolah teologi di Bapak. Puji Tuhan. Dan apabila ada yang ingin membantu pelayan tempat kami, silakan nomor akunnya, karena kita juga membutuhkan dana-dana untuk setiap kita operasional tempat ini. Puji nama Tuhan. Itu saja yang itu saja pengumumannya. Mari kita bangkit berdiri, kita coba nanti minta tolong Revisan doa syafaat, doa berkat ya. Puji nama Tuhan. Mari kita minum bersama. Terima kasih. Remnya saja ya. Kasih karunia-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hadir maupun yang belum hadir pada saat ini, apapun pergumulan mereka, kami percaya kasih karunia Tuhan berlaku mutlak atas mereka. Kami berdoa pada saat ini, jika ada yang sakit dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan untuk supaya lewat hal itu mereka mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati semua manajemen daripada Barito Pasifik ini ya Tuhan. Tuhan memberkati semua stakeholder yang ada, para karyawannya, semua yang dikerjakannya Tuhan memberkati supaya lewat Barito ini Tuhan, orang-orang bahkan Indonesia bahkan dunia boleh diberkati. Oleh karena itu kami berdoa pada saat ini, berkatilah perusahaan ini dan semua anak perusahaannya. Mereka bersinergi dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Lewat hal itu khususnya anak-anak Tuhan, pakai mereka ya Tuhan di tempat ini, sehingga karena mereka Tuhan memberkati perusahaan ini. Dimanapun mereka berada, berkat Tuhan menyertai mereka. Apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, Tuhan buat berhasil sedemikian rupa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pimpinan kami, presiden kami dan seluruh manajemen dan semua kabinetnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kota kami Jakarta Tuhan juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di sorga, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas bekerja untuk melanjutkan ibadah kami di dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberkati menyertai kami. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagaimana Musa memerintahkan Harun menyampaikan berkat kepada orang Israel, dan orang Israel diberkati, maka kata-kata yang sama disampaikan kepadamu. Aminkan di akhir kata-kata ini, maka itu terjadi bagimu. Ya barakeha Adonai Yewis mereka. Ya Adonai panam belecha vikunecha. Yisha Adonai panam belecha veyashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
dan Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya ke atasmu dan memberikan engkau shalom dan sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, rumah tangga, anak-anak, masa depanmu. Diberkatilah pekerjaanmu, dibuat engkau bisa melakukan lebih daripada yang seharusnya bisa kau lakukan. Dijauhkan engkau dari niat orang jahat, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, dan Dia mendekatkan engkau dengan orang-orang yang memberkati dan membangun hidupmu. Sekarang terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa kita, cinta kasih yang terbukti dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh-Nya tinggal tetap dalam hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati katakan amin.